Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raden Dityaji, akhiran NRP-nya 031 dari kelas ADDB, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulang kembali serta mencoba praktikumnya di coding tentang FFT. Jadi apa sih itu FFT? Jadi pada singkatnya FFT itu merupakan sebuah algoritma yang dimana dia itu menghitung discrete Fourier transform atau DFT dengan waktu yang jauh lebih efisien dan lebih singkat. Jadi fungsi utamanya sama seperti DFT, dia itu mengubah domain waktu menjadi domain frekuensi. Jadi analogi sederhananya ibaratkan si sinyal itu sebuah lagu, FFT ini berfungsi sebagai telinga kita yang memisahkan mana itu suara vokal, mana itu suara gitar, dan mana itu suara drum ke dalam frekuensinya masing-masing gitu. Lalu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pada dasarnya FFT itu dia menghitung DFT, namun dia itu bagi-bagi si DFT-nya itu atau bagi-bagi matriks perhitungan itu agar lebih ringan atau bisa dibilang divide and conquer. Dan ini rumus FFT yang saya gunakan. Selanjutnya kita beralih ke codingan. Oke, oke. Di sini hal yang paling penting dan paling utama adalah kita import library yang akan kita gunakan. Kita gunakan apa ya? SNP sebagai perhitungan, dan kita gunakan matplotlib, sbplot, pplot, splt. Ini sebagai ya untuk ngeplot kita lah nanti. Kita run dulu. Berhasil. Kalau kita nyatakan yang pertama frekuensi sampling, itu kita nyatakan 500, lalu periode samplingnya ya per fs, lalu kita nyatakan panjang sinyalnya itu 1000, lalu kita nyatakan waktu vektornya itu range itu dari L sampai 0, kebalik, 0 sampai L itu dikali sama T. Oke, selanjutnya kita buat seismic signal dengan menentukan si komponen frekuensinya dulu. Saya menentukan 3 komponen frekuensi. Yang pertama ada F1 itu 10 Hz, yang kedua ada F2 itu 30 Hz, dan yang ketiga itu ada 60 Hz gitu. Lalu kita definisikan sinyal itu sendiri, di mana saya menggunakan np.syn. np.syn yang pertama kita dikali np.p 2p, terus kita kalikan frekuensi yang pertama sama kita kalikan t, lalu kita tambah dengan 0,7 kali np.syn dari 2 kali np.p dikali f2 dikali t, lalu tambah juga 0,5 dikali np.syn dalam kurung 2 kali 2pi kan, 2 npp dikali f3 dikali sama t juga. Coba kita bisa. Lalu kita add dia sebuah noise dengan cara ya kita nyatakan random seed dulu agar biar bisa di reproduce lah. np random seed dia 42, lalu kita nyatakan noise ini sama dengan 0,5 dikali np dot random dot run dari len si t nya ini. Oke, bisa. Lalu seismic trace nya kita nyatakan signal plus noise gini, lalu kita figurkan plt terfigur itu
kita fix size sama dengan 8,4. Lalu kita plotkan di mana x-nya itu t, y-nya itu seismic trace. Lalu kita pakai warna K, terus line width-nya kita terdia 0,5 gitu. Selanjutnya kita uploadkan titlenya itu seismic trace ori, terus plt actual x labelnya itu time, plt.y label itu amplitude, terus plt.grid-nya kita true, terus plt.show. Nah, ini dia seismic trace ori kita. Lalu kedua, setelah kita definisikan si trace-nya, kita akan lanjut ke komputasi FFT-nya. Jadi di sini saya nyatakan FFT di dalam y np.fft seismic trace. Lalu kita nyatakan P2 np.apps, kita normalisasikan dia dengan cara membagi y dengan L. Lalu P1 itu sama dengan P2, kita ambil dia dari frekuensi yang akan 0 itu sampai 2 plus 1. Lalu P1 2 kali P1 tuh. Terus kita nyatakan F sama dengan Fs dikali NP range dari 0 sampai L bagi 2 tambah 1 per L. Oke, kalau sudah kita nyatakan F aksis itu sama dengan np.fft.fft effect frekuensi dia dari L berarti sama dengan T. Lalu kita nyatakan F plot juga bisa aja sih. Terus kita plt.figure, kita figurkan dia sama kayak tadi, cuman kita ganti adalah warnanya pasti red. Terus ini kita ganti dia jadi P1 dan ini kita ganti dia jadi F atau F plot lah, sama aja biar enak. Ini kita ganti jadi spektrum. Lalu ini kita ganti jadi frekuensi domainnya. Lalu kita coba. Nah, ini dia frekuensi spektrum yang kita punya setelah hasil mengubah dari time domain menjadi frekuensi domain. Di sini ada atau bisa kita lihat ada 3 frekuensi dominannya, yaitu 10 Hz, ada 30 Hz dan ada 60 Hz gitu. Lalu selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita coba filterkan dia. Jadi kita coba hapus satu-satu frekuensi yang kita punya. Jadi kita nyatakan dia dalam
filter gini sama dengan kita copy dulu di fungsi y-nya, di y filter itu np.apps gini dari f aksis kita kurangi 30 karena kita mau menghapus 30, dan kita kasih dia thresholdnya 2 kanan kiri 2. Kalau dia masuk dia akan bernilai 0 atau kita hilangkan kan. Terus kita seismic filter itu sama dengan np.fft.iFFT dari y filter tutorial lagi. Oke, masih aman. Lalu kita nyatakan dia P1 filter field sama dengan np.apps dari y filter dari L per 2 tambah 1 ini per L. Lalu P1 P1 field dari 1 sampai min 1 itu sama dengan 2 dikali P1 field 1 gini. Oke, masih aman. Lalu selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita uploadkan. Jadi kita nyatakan dia fix ax sama dengan plt upload. Itu dia ada kan kita akan ngupload 3 ya. Yang pertama frekuensi spektrum yang sudah dihapus, yang kedua hasil reverse-nya, reverse FFT-nya, EFT inverse FFT-nya, lalu yang terakhir sinyal ori-nya lah. Fix size yang kita atur jadi 10,9. Lalu kita definisikan pertama itu x0.plot. x0 itu dia ngeplot f plot, p1 field. Terus kita beri dia warna merah, terus line width-nya kita atur dia 0,7, terus x di 0 juga. Dot set title itu frekuensi spektrum 30 Hz remove. Lalu kita sama juga x0 dot set x label itu ya frekuensi, terus nih kita kopas cuma ganti y label, ini amplitude, terus x0 ini gridnya kita nyalakan. Oke, ini dia, cuman bawahnya belum saya definisikan yang AX1 dan 2 kita kopas saja. Ini kita ganti 1, terus kita ganti float-nya itu dia pertama itu T, kedua itu seismic V trace nya,
tapi yang udah di filter. Terus ini kita ganti black dan widthnya sama. Judulnya seismic trace after removing 30 Hz. Ini time, X labelnya. Oke, coba. Oke, sudah. Terus yang kedua, kita ya ini yang kita kopas sih. Kita kopas ini aja, seret. Terus namanya juga seismic trace ori time. Nah, sudah. Jadi ini dia frekuensi spektrumnya sudah kita remove. 30-nya hilang, jadi tinggal sisa 10 sama 60. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk yang lain. Jadi kita ganti misalnya dia di frekuensi 10, ini 10. Kita ganti B2 aja. Jadi kita ganti B2 juga. Coba B2. Abra. Wow, kok belum hilang ya? Oh, ini B2 juga. Set. Nah, yang kedua kita ganti dia setelah 10 Hz-nya kita remove gitu. Jadinya seperti ini. Dan yang ketiga P3 kita nyatakan dia itu 60 yang akan saya remove. Jadi ini P3, 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 ini P3, 60, 60. Oke, ini setelah 60 Hz-nya saya remove, jadinya seperti ini. Lalu setelah selesai, kita akan analisis secara singkat lah. Jadi kan awalnya sinyal aslinya itu seperti ini, dimana ini nih ada kontennya, ada 3 komponen utama seperti yang kita lihat di frekuensi spektrum, ada 10 Hz, 30 Hz, dan 60 Hz. Jadi semisal jika kita remove 10 Hz-nya, dia bakal bergerigi banget. Kenapa? Karena jika kita lihat tren utamanya atau tren lokalnya, tren besarnya, dia itu ngikutin 10 Hz atau frekuensi rendahnya. Dia ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia ada 10 gelombang yang berosilasi dalam 1 detik. Bisa dibilang ini sebagai frekuensi base-nya lah, si 10. Jadi 30 sama 60 itu dia ngikutin. Jadi dia membuat si sinus ini spiky banget, dia bergerigi banget gitu. Sama ketambah noise juga kan. Jadi apa dampaknya jika kita remove si 10 atau si base frekuensinya ini, dia bakal bergerigi cepat dan karena sisa si 30 sama 60-nya. Gini. Dia bakal bergetar cepat lah di antara 0 ini. Gitu. Beda kan sama original seismic trace-nya. Lalu kalau kita remove komponen 30 Hz-nya, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah sisa 10 sama 60 Hz kan dalam seismic trace-nya itu. Jadi kita masih dapat tren lokal atau tren base-nya dari 10 Hz. Cuma dia agak spike aja karena digabung dengan 60 Hz gitu. Jadi dia spike. Jadi antara kontras kan antara 10 yang rendah sama 60 yang tinggi frekuensinya. Cuman overall dia masih tetap terlihat lah. Lalu apa namanya jika yang 60 Hz kita hilangkan, dia itu bisa dibilang dia itu sama kayak 30 Hz karena 10 Hz-nya masih ada. Cuman dia itu lebih bisa dibilang lebih halus lah
Jadi geriginya itu tidak ada setiap waktu gitu, ya setiap waktu. Dia cuman beberapa kayak ini lurus di sini kan ada nih. Nah, kenapa ya? Karena tinggal sisa 10 sama 30. Dia itu nggak kontras, kontrasnya itu nggak terlalu jauh gitu. Begitu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sebelumnya terima kasih. Sebentar. Nah, jadi mohon maaf tadi belum saya ganti. Jadi kan sinyal aslinya itu ya seperti ini. Jadi setelah remove dia ada 10 Hz, 30 Hz, dan 60 Hz. Jadi kalau 10 Hz kita hilangkan, dia sisa 30 Hz dan 60 Hz, maka sinyal akan spike, akan noisy banget, akan bergerigit dan dia bergetar cepat banget. Kenapa ya? Karena si trend 10-nya hilang sebagai base-nya. Jadi base-nya dia 30 lah mungkin. Makanya dia cepat banget gini. Akan tetapi kalau yang 30-nya kita hilangkan, dia itu masih kelihatan tren utamanya gitu. Ini kan dia berosilasi dalam satu titik ada 10 gelombang kalau kita hitung. Satu 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini 10. Cuma dia lebih spike karena 60 harusnya masih tersisa. Dia bikin spike. Jadi kalau 60 harusnya kita hilangkan, dia kebalikannya. Kayak gini dia itu lebih halus lah karena yang tersisa tinggal 10 sama 30. Kontrasnya nggak begitu jauh timbang 10 dan 60 gitu. Itu sih. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.